wabarakatuh. Sisma TV kembali hadir menyapa para sismit dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali hadir liputan khusus tayangan hari ini spesial. Kami akan menyajikan kegiatan Pentalokanas atau Penataran Lokakarya Nasional Angkatan Ketiga. Hayo, siapa di antara sismit yang belum daftar dan belum berkesempatan hadir, jangan lupa ikut Pentalokanas di sesi selanjutnya. Pentalokanas Angkatan 3 hari ini dilaksanakan dengan begitu khidmat, antusias, dan penuh kemeriahan serta kreativitas yang muncul dari para peserta dan juga pemateri. Hari ini saya berada di Hotel Arya Gajayana Malang untuk menyajikan bagaimana rangkaian kegiatan selama 3 hari para peserta Pentalokanas Angkatan Ketiga. Untuk itu, without any further ado, let's go check this out. Yang terhormat Asisten Direktur 2 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Ikhsom Ihsan, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Asisten Direktur 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Sekretaris Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Bapak Dr. Ali Afandi, Magister Pendidikan. Yang kami hormati jajaran pimpinan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Yang kami hormati Kepala Pusat Sabilah Pendidik Indonesia Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, Bapak Maskur, Magister Pendidikan. Yang kami hormati para narasumber Pentalokanas Angkatan Ketiga Sekolah Unggul dan Rujukan, serta seluruh peserta Pentalokanas Angkatan Ketiga yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri Pentalokanas Angkatan Ketiga ini. Perkenalkan, saya Ibu Atul Mufida, pada saat ini bertindak sebagai MC. Mohon izin untuk memandu acara pada kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne dan marsisme. Acara ketiga sambutan oleh Asisten Direktur 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, dilanjutkan dengan doa, dan acara terakhir adalah pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh para narasumber. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, marilah kita bersama sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan mars dan himnasisme. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri Pentalokanas Angkatan Ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada Pentalokanas Angkatan Ketiga ini mengusung tema mewujudkan sekolah unggul dan rujukan. Sekolah unggul dan rujukan. Hal ini tentunya sangat relevan dengan konteks
upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jadi peningkatan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua, apalagi kita bergerak di bidang pendidikan. Sekolah unggul dan rujukan merupakan budaya sekolah-sekolah yang telah mampu menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain, baik dalam kualitas pembelajarannya, manajemen sekolah, maupun inovasi-inovasi lain dalam dunia pendidikan yang mereka kembangkan. Dalam upaya mewujudkan sekolah unggul dan rujukan tentunya tidaklah mudah. Kita akan berhadapan atau dihadapkan kepada tantangan-tantangan baik internal maupun eksternal. Sekolah kita adalah unggul dan rujukan. Unggul belum tentu rujukan. Kalau rujukan pasti unggul. Sehingga kita gapai sebenarnya adalah menjadi sekolah yang rujukan. Tidak panjang lebar waktunya, kami persilakan waktunya untuk Bapak Dr. Ali Afandi untuk memaparkan materi, dan nanti lanjut kita ke ranah diskusi bersama. Pause untuk Bapak Dr. Ali Afandi. Waktu kami persilakan untuk Bapak Dr. Ali Afandi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya yang memberikan materi ini adalah Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bawadil MPD, karena beliau mendadak ada tugas ke luar kota, ya, sehingga tidak bisa bersama Bapak Ibu semuanya. Ya, yang kena adalah muridnya, ya. karena ini murid mulai kelas 1, S2, S3, ya. Jadi ini murid paling setia. Bapak Ibu semuanya, materi kita saat ini untuk mengantarkan, ya, bagaimana kita akan belajar, menjadikan sekolah kita adalah sekolah yang unggul dan rujukan. Nah, ini materi pertama ini adalah kita harus punya mindset, ya, mindset yang sama. Bagaimana kita memahami sekolah unggul itu apa? Bahkan sampai dengan unggul dan rujukan itu seperti apa? Bapak Ibu yang saya hormati, paradigma sekolah unggul. Ya. Apa paradigma itu? Ya, ada yang tahu apa paradigma itu? Yang masih muda biasanya. Paradigma. Cara pandang. Cara pandang. Jadi cara berpikir, ya, paradigma, cara pandang, cara berpikir. Oke, sebelum kita akan bahas sekolah unggul, kita coba lihat apa itu sekolah efektif. Ya, sebenarnya sekolah unggul itu ya sekolah efektif, ya. Tapi ada yang mempersepsikan punya cara pandang yang berbeda. Nah, tetapi kita akan coba kaji secara tidak hanya praktis, tapi secara teoritis juga akan kita harus ketahui. Ya, apa itu sekolah efektif itu? Jadi kalau kita mau melihat bahwa sekolah ini adalah satu sistem, itu berarti ada input, proses, dan output atau outcome. Nah, sekolah efektif itu sekolah yang mampu mengoptimalkan input dulu, ya. Input itu ada 3, ada raw input, ada input instrumental, dan input environmental. Raw input itu sisa. Input instrumental itu ada guru, sarpras, keuangan, kurikulum. Itu termasuk input instrumental. Input environmental itu ya orang tua, ya orang tua masyarakat. Nah, itu semuanya dioptimalkan. Ya, input itu dioptimalkan sehingga
akan bisa diproses membuat proses pembelajaran itu bagus. Dan pada akhirnya kalau proses pembelajaran bagus, itu nanti outputnya akan bagus, dan pada akhirnya outcome-nya juga demikian. Itu yang dinamakan sekolah efektif. Mana yang harus saya dahulukan atau poin utamanya antara terdidik atau dari yang mendidiknya. Kemudian karena terdidik dan mendidik itu ada proses rekrutmen, maka proses rekrutmen seperti apa yang menjadi poin utama agar sekolah tersebut bisa menjadi sekolah rujukan dan unggulan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maskur, itu aja. Murid saya itu biasanya Pak Maskur tok, nggak ada toknya, Maskur. Insya Allah orang yang paling bersyukur di dunia. Amin. Itu saat ini saya sebagai Kepala Pusat Sabilillah Sisma Mendidik Indonesia menggantikan Pak Andi tadi yang di sini, membawai beberapa bidang, diantaranya diklat yang sekarang menyelenggarakan Pentalokanas ini. Ada juga semacam pelatihan gratis setiap bulan sekali, namanya BES di sekolah kami. Monggo kalau mau hadir, yang dari Blitar ini alhamdulillah rutin hadir tiap bulan, gratis, hanya naik keretanya bayar sendiri Bu dari Blitar. Kalau mau dari Depok, waduh kejauhan nih Pak. Dulu kami ada daringnya, sekarang enggak, karena corona sudah pergi. Kalau daring lagi nanti corona datang lagi, ya nggak boleh daring, kata Prof itu. Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang. Memang kita kan tahun 1996 itu ide dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Hasan mendirikan sekolah di Kota Malang yang tidak sekedar ada. Itu kata kuncinya. Kata kunci tidak sekedar ada ini kemudian ditangkap oleh Prof. Ibrahim Bafadol. Pada saat itu beliau nggak kenal siapa Yaitullah itu. Kemudian dia bilang, lalu bagaimana caranya Pak? Kan Yaitullah ini mengumpulkan tokoh-tokoh muda Islam yang ada di IKI dulu, ada di UIN, IAIN, Unisma, ngumpul di Unisma, diajak untuk mendirikan lembaga. Kata kunci Yaitullah gini aja, saya ingin mendirikan sekolah yang tidak sekedar ada. Pak Ibrahim nggak kenal siapa Yaitullah pada saat itu. Lalu bagaimana caranya Pak? Jawabannya Yaitullah singkat, kalau saya tahu ngapain undang jenengan. Akhirnya oke, kata Pak Ibrahim, kalau begitu Bapak jangan ikut-ikut, saya akan merumuskan. Baik, kata Yaitullah. Akhirnya dirumuskanlah sekolah dasar Islam Full Day School pertama di Kota Malang 1997. Tadi yang gedungnya itu 1997. Nah, kenapa milih full day? Nah, ini idenya Pak Ibrahim. Sesuatu yang baru biasanya banyak yang tertarik. Di samping banyak yang pro juga. Full day mau diapakan anak seharian itu. Nah, sebelumnya tadi ada tim yang dibentuk, itu sudah ke Surabaya, ada Al-Hikmah, ada ke Ciputra dan lain sebagainya, survei studi banding studi banding, akhirnya dirumuskan full day. Dan jadilah SD Islam Sabilillah Malang Full Day School pertama di Kota Malang. Itu cikal bakal akhirnya lahir LPI dan istilah Sisma, yaitu Sekolah Islam Sabilillah Malang. Itu cerita awalnya sehingga 1997. Ini visinya. Bapak Ibu sekalian, sering Pak Ibrahim, Prof. Ibrahim atau Abi Ibrahim Bafadol ini mengatakan kepada kami semuanya bahwa hidup harus punya visi. Mau kemana kita? Itu dulu yang harus dikembangkan. Apalagi mendirikan sebuah sekolah. Nah, visi ini tetapi bukan benda yang tidak harus diotak-atik. Beda dengan Al-Quran ya. Ini sudah mengalami 3 kali perubahan.
semenjak 1997. Tetapi ada hal yang selalu ada, ruhnya adalah 3, yaitu keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haula dari SD Muslim Cibikia Kota Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama tentang instrumen untuk penerimaan siswa baru kelas 1. Jadi kan ini sekolah unggul ya, jadi pasti peminatnya yang daftar itu banyak gitu. Dan juga punya kuota tersendiri untuk kelas 1. Jadi untuk instrumennya, tes-tesnya itu apa saja. Kemudian yang kedua, apakah di SD Islam Sabilillah ini ada bimbingan konseling ya? Jadi tadi kan sudah dijelaskan untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu ada penanaman alatnya. Kemudian kelas 4 sampai dengan kelas 6 juga ada. Nah, ini bagaimana cara mengatasi ketika ada siswa yang misalkan lupa dengan nilai-nilai dengan kebiasaan yang sudah kita tanamkan, itu bagaimana? Apakah ada konseling atau seperti apa? Apakah gurunya senantiasa mengingatkan? Karena kalau kelas rendah itu biasanya kan mampet-mampet ya. Kalau udah kelas tinggi itu agak-agak ya challenging gitu ya untuk ke anak-anak itu. Dan yang selanjutnya untuk penjamin mutu. Tadi kan kami sudah ada penjelasan terkait dengan penjamin mutu. Untuk di SD Islam Sabilillah Malang ini instrumennya seperti apa? Apa saja? Maksudnya kayak isi-isinya itu apa saja, kemudian rubriknya bagaimana untuk penjamin mutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriwana dari MPA Fitrah Surabaya. Izin bertanya Ibu, kami ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama terkait untuk santri yang ketika jilid Al-Quran tidak sesuai dengan target, mungkin dikarenakan karena sering salah mengamalkan izin atau sakit, akhirnya target jenjangnya tidak terlampaui. Itu bagaimana cara mengejar target jilidnya? Untuk yang kedua, bagi santri yang menginginkan mungkin untuk dalam segi pembelajaran santrinya kurang sehingga banyak mungkin ada beberapa nilai yang dibawa KKM, itu bagaimana cara meningkatkan supaya bisa naik KKM atau ada nilai khusus sendiri untuk anak yang
mempresentasikan apa yang sudah kita laksanakan di sekolah Sisma atau sekolah Sabilillah. Bapak Ibu sudah melihat, bahkan tadi sudah ada banyak yang mengorek-ngorek informasi, ada yang dicatat, ada yang direkam, monggo dipersilahkan. Dan nanti setiap apa yang sudah kita rekam kita cross check dengan tim ahlinya. Bagaimana kajian teoritisnya, bagaimana landasan berpikirnya di awal, tahapan-tahapan pelaksananya hingga evaluasinya. Terlebih khusus untuk di materi pertama kita akan membahas learning vision terkait dengan struktur, visi, misi, tujuan, profil lulusan dan terakhir di program unggulan. Oke, Bapak Ibu, ini langsung saja, tapi biar semangat kita sapa dulu. Oke, Bapak Ibu, 1, 2, 3, semangat pagi, pagi, luar biasa. Satu lagi, semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Pertama selalu saatnya unggul. Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Anak-anak itu sering kenapa ya hujan itu jatuhnya miring? Kenapa ya? AC-nya ini waktu anak saya ke Matos ke MUG sini sudah pakai sensor kan kerannya, kok bisa ya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menjawab. Anak-anak akhirnya generasi Z itu generasi Alpha sekarang dia akan mencari sendiri. Nah ini pertanyaan Bapak Ibu 14 ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu akhirnya kok bisa ya? Cuma Bapak Ibu kan tingkatannya sudah pemikirannya sudah tidak anak-anak. Saya hanya men-trigger Bapak Ibu ini ada perusahaan besar. Bapak Ibu tak suruh mencari, membuat pertanyaan. Kata depannya, kata tanya kan apa? Bagaimana? Kalau Pak Lukman sebagai guru kemudian coba buat pertanyaan dengan bagaimana jika. Bapak Ibu pertanyaannya masih normatif apa? Apa penyebab? Apa tidak ada kontrol? Masa? Pertanyaan gurunya gitu aja. Masa tidak ada kontrol? Coba baca lagi. Oh iya. Ini yang kami lakukan di Sabilillah. Setiap pelajaran anak-anak kami minta untuk berwondering. Karena berwondering bertanya. Kurikulum K13 5M itu kan pertanyaan apa? Pertamanya menanya. Dan itu nggak keluar-keluar dari anak-anak. Susah. Oke, Bapak Ibu, pertama kita ini ilmu pertama. Kalau Bapak Ibu nanti ingin praktek ke kelasnya, cuman tidak bisa instan. Melatih anak bertanya itu nggak bisa instan. Kami dulu diajari untuk contoh ini. Deskripsikan handphone ini 60 fakta dari hari ini. Dalam rangka untuk mengetahui sedetail mungkin handphone ini. Kami latih anak-anak untuk membuat fakta dari handphone satu handphone. Karena semakin mendalam, dia berpikirnya semakin kritis.
tadi pagi saya lihat Bapak Ibu yang ikut di sini tuh mulai dari Tulungagung, ada yang dari Blitar ya, ada yang Blitar, ada yang dari Arifai, ada yang dari siapa ya? Surabaya, dari Depok ada dari Depok, Jawa Barat. Baik, sekarang kita akan bersama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar tentang salah satu kurikulum unggulan yang ada di kami di Sabilillah, yakni dari 10 tahun yang lalu sebelum Kementerian mencanangkan P5. Bapak Ibu di sini ada yang menjadi guru penggerak? Ada yang jadi guru penggerak? Belum. Pengen jadi guru penggerak? Ingin. P5 itu apa? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang 3, yang depannya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jauh sebelum ada P5, Bapak tim pengembang kami, Pak Asari, Prof. Asari almarhum, baru 100 harinya kemarin, itu mencanangkan ke kami namanya My Teknologi. My Teknologi itu anak-anak disuruh berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi mendalam. Coba sekarang kita lihat misalnya air. Dari air ini, minta tolong Bu sebutkan definisi air ini. Benda cair, harus beda lagi. Dengan Pak, air dari yang dilihat segar. Dengan Pak, benda cair yang bening. Benda cair yang bening. Dengan harus beda ini semuanya. Oh, dengan benda cair yang bening, segar. Air mineral. Yang lain kita create menjadi My Project. Sebelum ada dari kurikulum dari kementerian itu PJBL P5, kita sudah ada namanya My Project. Jadi anak-anak sudah terbiasa membuat sebuah proyek, meskipun proyek itu tidak mengacu di satu mata pelajaran, tapi proyek itu merupakan gabungan dari beberapa mata pelajaran. Nah, bagaimana penerapan My Project nanti yang kita gabungkan dengan P5 yang punya kementerian, nanti akan kita bahas bareng-bareng. Di sekolahnya Bapak Ibu P5-nya menggunakan blog atau menggunakan kegiatan rutin? Blog di satu bulan berapa hari atau setiap satu semester sekian hari? Blognya seperti apa? Tiap satu semester. Tiap satu semester? Di awal semester biasanya. Di awal semester. Oke. Berarti 1 minggu dihabiskan untuk proyek. Ya. 1 minggu dipakai untuk kegiatan P5. Ada yang seperti itu, 2 minggu. Kalau di sekolahnya jenengan Bu? Masuk di jam pelajaran. Masuk di jam pelajaran itu terkait dengan TP, CP atau boten? Boten, terpisah. Kalau di sekolah lain, sekolah Alfitra yang mana ya? Itu Bu. Dari Alfitra di mana? Berarti di blocking, menggunakan blocking. Yang dari Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yamatika Sari dari Yayasan Nurul Huda Setu Bekasi. Nah, hari ini pagi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang luar biasa. Sebagai pengurus dan pengelola yayasan, tentu ini adalah ilmu baru bagi saya dan alhamdulillah berkesempatan untuk menimba ilmu di Sabilillah Malang ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk lembaga saya nanti. Nah, pesan untuk panitia dan pengurus, tingkatkan lagi sesi berbaginya, keren banget. Semoga menjadi amal jariah bagi teman-teman semua. Terima kasih. Ya, perubahan apa yang akan kita bawa pada saat ini untuk menjadi guru juga akan membawa perubahan sebuah bangsa.
yaitu bangsa kita, ya. Bapak Ibu semuanya, dalam mengembangkan learning environment, terutama kita ambil untuk pengembangan guru dan tenaga kependidikan dalam sebuah sekolah, maka pada hari ini kita berkesempatan ya bisa belajar secara langsung pada pakarnya, yaitu Bapak Dr. Ali Afandi MPD. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Dengan senang hati ya, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana pengalaman beliau, narasumber kita pada hari ini, dan dedikasinya di bidang pendidikan. Beliau lahir di Lamongan, Bapak Ibu, 29 November tahun 1972. Beliau mengejar pendidikan tinggi hingga tingkat doktoral dengan gelar sarjana dalam bidang administrasi pendidikan, S2 dan S3 dalam manajemen pendidikan yang ditempuhnya di Universitas Negeri Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta Intalokanas 3, ya. Kalau kita ingin sekolah kita bagus dan maju, kata Bukus tadi, ya kuncinya salah satunya adalah ya gurunya harus bagus. Cuman Bapak Ibu semuanya, kami ajak untuk memahami satu namanya sistem pendidikan. Ya, sistem pendidikan itu dimulai dari bagaimana input, proses, output atau outcome-nya itu bagus. Ini satu sistem yang harus kita pahami dan harus kita kuatkan. Nah, input, ya, input itu tidak hanya siswa, itu namanya raw input. Ada namanya instrumental input. Lah, guru ini instrumental input. Ya, instrumental input itu yang mendukung, tapi yang menjadi ujungnya adalah guru. Ya, meskipun ada surplusnya, ada keuangannya juga kuat, ada dukungan orang tua juga kuat. Nah, itu namanya instrumental input. Nah, jadi ada raw input, ada instrumental input, dan yang ketiga adalah environmental input. Environmental input itu dukungan masyarakat orang tua. Ya. Nah, bagaimana input itu, raw inputnya itu yang sudah kita miliki, kita proses dalam satu proses pembelajaran yang baik. Yang didukung tadi ada gurunya, ya, ada surplusnya, ada keuangannya, ada environmental input, ada orang tua juga dukungannya bagus, termasuk dukungan dari masyarakat. Yang pada akhirnya karena prosesnya bagus, prosesnya bagus, outputnya otomatis bagus, ya. Jadi proses biasanya tidak mengkhianati dari ya hasil. Prosesnya bagus ya, hasilnya bagus ya. Mungkin ada sekolah tertentu ya, prosesnya biasa-biasa, tapi luarnya bagus. Ada, tapi itu jarang sekali. Mungkin 1001 ya. Ya, mungkin kebetulan saja, karena mungkin inputnya sudah bagus. Yang bagus adalah inputnya biasa, diproses dengan bagus, keluarannya luar biasa ya. Jadi ada output, ada outcome ya. Kalau outcome itu ya, jadi kalau output itu hasil siswa kita mendapatkan nilai yang bagus dan sebagainya ya, dapat sehingga masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, outcome-nya itu adalah ya kayak dampak lah ya. Waduh, outcome-nya SMA Sabila ini banyak di luar negeri. Jadi sudah jadi alumni, itu namanya outcome ya. Atau dilihat dari perubahan perilaku ya, yang berupa kebiasaan. Waduh, kebiasaannya bagus ya. Alumni dari SMP Islam Sabila Malang atau dari SMP mana dan sebagainya. Nah, jadi ada input, proses, output. Nah, ini adalah satu sistem pendidikan yang harus kita sadari
ya yang harus kita perhatikan semuanya, karena sistem itu terkait satu dengan yang lain. Kami rasakan dulu juara, besok tidak ada talent lagi, anjlok. Sampai ke nasional, turun lagi provinsi, tidak ada lagi, karena belum kami atur. Nah, sehingga karena resah, gimana caranya? Kembali lagi ya, galau kita. Makanya sampai gimana agar leso sekolah kelas 6 tambah 1 tahun mana gitu ya, biar bisa ikut lomba gitu ya. Jangan. Maka harus dibuat sistem. Nah, sistemnya apa? Ya yang dikembangkan kemarin itu. Lalu kita kawal agar berdaya. Nah itu banyak itu akhirnya. Setelah Arsa muncul, teman-teman ikut. 1, 2, 3 di mana itu? Kalau tidak salah yang itu Simok, Singapura. Bawahnya yang ke Taiwan. Nah itu yang sebelah kanan itu SMA. Jadi kami dulu ngawali SD Pak, sama meraba apa yang kira-kira bisa membuat kita bisa berprestasi dengan cara berkelanjutan. Tuh, lanjut Pak. Nah ini Bapak Ibu, kembali ke kemarin, masih ingat Pak Ali sampaikan bahwa sekolah unggul itu ada excellent in learning. Jadi pembelajarannya harus unggul, harus bermutu. Yang kedua ada excellent in student growth. Jadi bagaimana siswa bertumbuh. Ingat loh, bertumbuh loh ya. Jangan cuma tumbuh. Lek tumbuh terus mandek. Pernah lihat nggak ada tumbuhan yang tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah? Pernah? Tapi hidup, pernah? Ada kan? Ada. Itu bukan sunatullah, bukan ya, karena memang perlakuannya kurang, treatmentnya tidak ada. Yang ketiga apa? Excellent in student assessment. Jadi assessmentnya bagaimana prestasi siswa itu terus memunculkan prestasi-prestasi yang unggul. Nah dari 3 hal itulah akan ada orang menganggap oh sekolah ini unggul. Yang kata Pak Ali kemarin ada 4 kuadran. Nah ini harus kita kawal. Tapi memang yang paling utama pembelajaran. Bapak Ibu, tidak ada hal yang bisa kita lihat selain pembelajaran. Kalau mau lihat sekolah gampang kok, lihat mutu pembelajarannya. Core-nya sebenarnya pembelajaran Bapak Ibu. Udahlah, kalau di kelas siswa menang, jadi kan kita kalau bilang menang kalah, itu kan berawal dari satu hal. Sekolah itu berawal dari kegiatan di kelas menang, maknanya gurunya bagus, siswanya yang menang. Karena siswanya berprestasi, maka orang tua di rumah senang, lingkungan sekitar ikut senang. Pemerintah dan tidak bisa dikembangkan di sekolah kita. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin untuk menguatkan komitmen dari seorang guru jika hal itu mungkin terjadi gitu di salah satu sekolah swasta, salah satunya mungkin mewakili juga, karena itu ya bisa dibilang kita buat aset, kita investasi, tetapi pada akhirnya tidak bisa dikembangkan di sekolah kita. Itu, terima kasih. Tadi di video penatik yang pertama kan ketika ada yang mendorong berbagi itu ada yang menghambat. Itu bagaimana kita cara mendeteksi atau mengetahui orang tipenya di SD atau yang sebagai penghambat. Itu nanti sebagai dari pimpinan dan dari teman sejawat kalau misalkan dalam suatu sistem dalam suatu pekerjaan misalkan itu ada yang menghambat. Itu bagaimana cara kita menangani dan mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara efektif untuk menumbuhkan komitmen dan loyalitas guru kepada lembaga, sedangkan dari pribadi guru tersebut loyalitas kepada lembaganya kurang baik. Misalnya entah itu kompetensinya kurang bagus, atau gurunya juga kadang sering mengeluh, atau kadang males-malesan, santai-santai gitu loh Pak. Sebagai seorang pimpinan, bagaimana? Apakah kita tetap harus membina terus
atau harus dibinasakan? Terima kasih. Kemudian kita juga memberikan peluang kepada guru-guru untuk ikut berpartisipasi, ikut kerjasama di bidang-bidang usaha-usaha yang kita bikin itu. Tapi permasalahannya ketika ada guru yang sudah masuk di tempat-tempat usaha itu, akhirnya jadi profesi sebagai gurunya tidak fokus lagi. Itu yang terjadi. Nah, ini mungkin ada saran-saran dari Pak Dr. Ali untuk kasus yang terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya tanyakan juga, yaitu untuk guru profesional, untuk membentuk guru profesional ini apakah bisa dari guru biasa-biasa saja kemudian dibentuk menjadi guru profesional? Apakah memang harus dari awal, mulai dari rekrutmen ini seperti yang dilakukan di Sabilillah, mulai dari tes, audisi, kemudian masa percobaan, ya, seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa ditanyakan. Terima kasih. Pertanyaan pertama, mungkin ini pertanyaan klasik ya, tentang pengembangan guru. Pengembangan profesi guru itu kita akui memang sangat vital dan penting. Yang ingin kami tanyakan, dan ini memang terjadi pada kenyataannya memang terjadi ketika guru itu sudah memasuki usia mulai senja, artinya lebih senior karena ada banyak senior, dan dia juga aktif mungkin di masyarakat, punya kesibukan lain. Ketika ingin mengembangkan itu sebenarnya niat, tapi ada kendala. Bagaimana cara kita mengatasinya? Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, jika bisa di lembaga tersebut itu ada beberapa guru itu terpetak-petak menjadi guru senior dan guru junior. Sebenarnya mereka semua itu sama-sama hebat, sama-sama pintar, tetapi apakah karena egois masing-masing akhirnya merasa kurang bisa saling mendukung ketika ada kegiatan ataupun pembelajaran. Yang nomor dua itu. Yang nomor tiga, kemarin ketika kita jalan-jalan ke Sabilillah, mulai dari TK, SD, SMP, sama SMA, itu saya senang sekali karena terlihat adanya sinkronisasi antara mulai dari TK mendukung ke SD, ke SMP, ke SMA. Bagaimana proses itu bisa sampai terjalin dengan sangat manis sehingga menjadi romantis. Terima kasih. Tanya singkat saja. Ketika penjaminan mutu kuat, terus kemudian di lembaga kurang setuju terkait rancangan penjaminan itu apakah bisa dikoordinasikan penjaminan mutu yang kalah atau penjaminan mutu tetap kuat karena penjaminan mutu ini tidak bisa dikalahkan kecuali dari instruksi dari yayasan. Ya. Jadi kepala sekolah pun tidak bisa mengintervensi penjaminan mutu. Kalau itu betul. Terima kasih. Ya. Dan nilainya itu diukur dari nilai matematika, sains, dan membaca. Iya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat zaman sekarang, itu rapornya hampir tidak ada yang merah. Jadi kalau zaman dulu itu mau mendapatkan nilai 7 itu berjuang mati-matian. Iya. Nah, sama kayak IP 2,5 ya. Betul. Nah, saya mau bertanya, bagaimana strategi dari LPI Sabilillah untuk menjamin agar misalkan ada si A nilainya 99, kemudian yang si B karena dia nilainya kurang, nilainya 70, kan itu bedanya cuma 20 poin antara yang paling pintar sama yang kurang. Iya. Nah, bagaimana strategi LPI Sabilillah untuk mengatasi hal tersebut? Karena kalau misalkan
kita biarkan secara terus menerus, maka tidak objektif lagi. Betul. Ya, nah, oke. Kalau selama saya searching di YouTube itu untuk belajar KPI, kami menyebutnya KPI indikator kinerja utama, yaitu ada tahapan menilainya, ada tahapan misalkan ada sebuah program kerja, contoh program kerja pembiasaan pagi gitu ya, ada berdoa dan sebagainya, itu ada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan ada tagihan dokumen gitu. Nah ini kalau saya melihat di LK itu ini apakah kemudian sudah include di semuanya, karena nanti di sekolah kami itu di tahun ajaran ini itu coba belajar ada tuki tunjangan kinerja gitu. Jadi kalau kalau guru bisa tim manajemen membuat melaksanakan pekerjaan, kemudian dia mengisi KPI-nya itu, dia akan dapat tunjangan kinerja meskipun tidak seberapa. Kami ingin belajar di sini. Nah ini ya jadi problem itu bagaimana pekerjaan yang itu hanya dilaksanakan timingnya itu hanya semester sekali gitu. Nah itu bagaimana ketika kita harus memberi tukin itu setiap bulan. Nah ini teknis banget sih ini pertanyaannya Pak Di. Betul, terima kasih. Oke, sasaran strategisnya terwujudnya sekolah menengah atas Islam unggul dan rujukan dalam pembentukan pemimpin berkarakter Islami, cendekia dan saitis. Untuk selanjutnya sasaran strategisnya atau misinya pertama adalah menghasilkan lulusan yang mahir membaca dengan tartil, menghafal dan menerjemahkan Al-Quran, di mana program unggulan kami kita namakan dengan barbecue atau bergembira bersama Al-Quran. Iya, barbecue. Outcome komponennya mulai dari outcome, output, proses dan input. Kalau outcome-nya dengan indikator lulusan tahfiz diterima di PTN Top 1000 Asia dengan jalur beasiswa. Karena sekolah kami baru angkatan pertama baru berjumlah 20 orang, satu level gitu, jadi saya menentukan target capaian minimal 20% bisa masuk ke Top Asia melalui jalur beasiswa tahfiz. Kemudian lulusan tahfiz diterima masyarakat menjadi imam masjid besar di beberapa lingkungan masjid di tempat tinggalnya, itu outcome-nya. Kemudian output-nya siswa bisa lulus tartil 90%, kemudian 100% bisa menerjemahkan Al-Quran, 90% bisa terjemah Al-Quran dan 90% bisa lulus tahfiz. Untuk prosesnya mulai dari pelaksanaan pembelajaran tartil dan pelaksanaan pembelajaran terjemah, juga pelaksanaan pembelajaran tahfiz itu 90% capaiannya. Kemudian untuk inputnya, rekrutmen guru lulusan tahfiz kita targetkan 1 orang. Kemudian dokumen kurikulum tartil 1, dokumen kurikulum terjemah 1, dan dokumen kurikulum tahfiz juga 1. Evaluasi atau indikator pencapaian ada yang pertama jenisnya evaluasi konten, indikatornya menentukan target pelatihan, memilih waktu pelaksanaan dan menentukan target pelatihan. Lalu evaluasi prosesnya ketepatan waktu, penggunaan fasilitas, motivasi kegiatan dan pengelolaan peserta pelatihan. Untuk evaluasi produknya seberapa banyak yang sudah tersusun dalam persentase, lalu apakah modul aja sudah menunjukkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk yang kedua yang terkait pedagogis yang kedua yang untuk menyusun instrumen evaluasi pembelajaran sesuai standar Kementerian Pendidikan, sama ada evaluasi konten, evaluasi proses, sama evaluasi produk. Bedanya di evaluasi produk, kalau evaluasi konten ya tentunya apakah sudah sesuai dengan indikatornya. Kemudian evaluasi proses sama ketepatan waktu, penggunaan fasilitas, motivasi kegiatan dan pengelolaan peserta.
Lalu yang produknya adalah apakah alat ukur atau instrumen yang dibuat nanti sudah sesuai dengan instrumen evaluasi dengan standar Kementerian Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunung Siti Hamidah, perwakilan peserta Pertalokanas Angkatan 3, perwakilan dari SMA Pesantren Cendekia Amanah, Kota Depok, Jawa Barat. Alhamdulillah, kesan mengikuti kegiatan Pertalokanas Angkatan 3 ini sangat luar biasa. Subhanallah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya mendapatkan banyak ilmu, bisa upgrade skill, upgrade ilmu, kaitannya dengan learning vision, learning environment, gitu, learning culture, dan juga penjaminan mutu yang insya Allah itu akan sangat bermanfaat sekali untuk diimplementasikan di lembaga kami. Alhamdulillah, dengan ilmu itu saya mendapat masukan yang sangat banyak demi perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan menuju sekolah unggul dan rujukan. Adapun pesan yang mungkin dapat saya sampaikan dengan Pertalokanas ini, sayangnya waktunya sangat terbatas sekali untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan suatu saat setelah Pertalokanas ini selesai masih ada tindak lanjut untuk pembinaan kepada kami yang mengikuti kegiatan Pertalokanas ini untuk bisa upgrade skill lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertalokanas Sekolah Unggul. Saatnya unggul mutu. Terus kemudian 96 itu tidak semuanya sengaja atau tidak sengaja, ternyata yang terkah itu kok mengenal paling tidak ya, karena saya tidak jarang, hampir tidak pernah ke ruangan rektor, itu tidak pernah, cukup di biar tiga turun di lantai itu kok menyapa beliau, menyapa saya, Pak Ison, di Blimping ada sekolah yang belum jadi, tidak apa-apa. Coba sekali Pak, tanya Pak, Pak yang sekolah, ya yang sekolah. Ya ini saya ambil waktu ini karena tulisan-tulisan itu saya pikir ya sudah itu dari buku 10 tahun satu aku dan sama saya. SD Islam Sabilillah yang saat itu saya kepala sekolahnya. Nah, itu kemudian jadilah sekolah yang menjadi itu yang di atas itu ya bahkan itu Pak Islam mungkin ya itu kok ternyata tahu saya gitu, mengenal, padahal saya nggak pernah. Terus ada kalimat tambahan, kalau ada teman-teman UN, teman-teman IKIP, ya teman-teman IKIP, ya akhirnya begini. Setelah itu ketemu lagi, bilalah pada saat itu 96 itu mau ada pertemuan alumni PMI UM, PMI Malang. Saya waktu itu sekretaris. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana pendiri-pendiri dan tim pengembang ini meneguhkan komitmen yang kuat, tidak hanya dengan pendiri-pendiri saja, tapi dengan semua elemen yang terlibat di LP Sabilillah, tips, motivasi, dan yang lain-lainnya. Yang kedua,
kami terketuk dengan panjenengan tadi yang membutuhkan diberikan ijazah oleh Hasan. Monggo barangkali saged disampaikan model sangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sangat bahasanya ini excited kalau banyak sekarang, sangat terenyuh dengan cerita dari Ison terkait dengan bagaimana perjuangan sabilillah. Kalau kami melihat 27 tahun itu, kalau kami melihat, kebetulan saya di Arifai 2, melihat kalau 27 tahun sudah grow up-nya, pertumbuhannya sudah sangat luar biasa seperti ini, itu sebuah percepatan yang tidak hanya cepat tapi memiliki percepatan yang luar biasa. Nah, pertanyaan yang pertama tadi juga sudah disampaikan oleh Sinten yang di kelompok meja sebelah nih. Nah, itu nopo sih riadohanya gitu. Jadi riadohnya sehingga bisa kemudian besar seperti saat ini gitu. Yang barangkali kalau harapannya tidak, ya tanya ke kiainya sampean gitu, buatan gitu. Tapi harapannya karena di setiap pesantren atau sekolah yang besar itu pasti ada amaliyah, ada amalan yang bisa itu kemudian bisa besar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di tim 9 nih, perjuangan di tim 9, kalau tadi dalam perhatikan itu seakan tidak ada hambatan, seakan tidak ada hambatan. Nah itu kalau saya melihat di kami sendiri dengan berbagai macam, kalau ada 9 orang berarti ada 9 pemikiran. Ada yang kepingin ke kanan, ada yang kepingin ke kiri, ke atas dan lain sebagainya. Meskipun memang tim 9 yang tadi disebutkan itu banyak yang dari akademisi, dari dosen. Justru dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu karepnya, maunya itu justru macam-macam gitu. Nah itu barangkali bisa di-sharingkan apakah ada tantangan, ada hambatan sehingga kemudian bisa disatukan gitu. Karena kami di lembaga kami itu juga orangnya macam-macam, orangnya macam-macam. Yang kemudian itu yang kedua, yang ketiga tentang wali siswa, wali murid nih. Di zaman saat ini itu keinginan wali murid zaman now itu sangat tinggi. Nah, bagaimana kemudian sabilillah itu bisa mengonsep sehingga bisa diminati itu. Yang paling akhir yang kami itu penasaran apa? Nah itu kalau di kami di yayasan, kalau di Arifai masalah gaji Pak Kapten itu kami masih sangat rendah, barangkali 30%, sepertiganya atau bahkan 1/4-nya. Nah, tapi kami punya mimpi besar seperti di sabilillah gitu. Nah itu kok sakit ngoten gitu. Nah, itu pripun karena ya lihat dari SPP-nya memang bisa sesuai gitu, tapi bagaimana bisa menaikkan pangsa pasar segmentasinya yang tadinya mungkin hanya kami di Arifai itu masih per bulan, ngapunten saya sebutkan 900.000 all in ya, sekolah ya pondok semuanya gitu. Tapi kalau di sini 2-3 kali lipatnya, bagaimana bisa menaikkan itu gitu. Terima kasih Pak Kapten.
menilai, sedang menilai Nggih. SMA Pesantren Cendekia Amanah. Ya. Untuk program-programnya terbilang unik, tetapi ada beberapa masukan dan tanggapan dari kami, terutama dalam pembelajaran proyeknya. Untuk kegiatan planningnya, mungkin dalam pembagian kelompoknya bisa diarahkan untuk kegiatan parenting atau presenting atau analyzing-nya. Karena kalau planning itu sudah merancang, sedangkan analisisnya kita butuh bekerja sama dengan kelompok untuk memikirkan bersama-sama masalahnya apa dan memecahkan masalahnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, 3 hari ini aku ikut kegiatan Pentaloka angkatan ketiga yang diselenggarakan oleh LPI Sabillah Malang. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari terakhir aku dan teman-teman semua ngikutin pelatihan ini. Keren banget pelatihannya, seru. Untuk manajerial yayasan seperti aku, penting banget dapat ilmu ini supaya sekolah kita itu on the track dalam koridor yang benar gitu. Jadi nggak asal-asalan bikin sekolah dan quality controlnya juga oke banget karena ada penjamin mutu di sini. Nah, di belakangku adalah apa yang sudah aku pelajari selama 3 hari ini, yaitu belajar tentang membuat visi sampai dengan menentukan program unggulan. Nah, sebelumnya itu program unggulan di sekolahku tuh hanya sekedar kata aja gitu, nggak kuat brandingnya. Nah, akhirnya lewat learning vision ini aku juga bisa menentukan profil lulusan dengan branding dan program unggulan juga. Contohnya di sini yang paling baru adalah Triple Excellence. Ini sebelumnya ekstrakurikuler saja dan pendampingan SNBP yang ditulis biasa aja gitu. Nah, aku kasih nama sekarang Triple Excellence. Jadi lebih menarik orang untuk tahu apa sih itu Triple Excellence gitu. Nah, kemudian di penjamin mutu ini ternyata apa yang sudah sekolah lakukan itu sudah membuat outcome itu luar biasa gitu. Jadi selama ini anak-anak MA dan SMK di sekolah aku itu sudah masuk ke perguruan tinggi negeri di UGM, kemudian UI, Undip, dan di Brawijaya juga ada. Tapi untuk jumlahnya memang belum signifikan dari tahun ke tahun. Kurang lebih tahun kemarin itu hanya 49 siswa dari 70 siswa yang ada di sekolahku yang keterima di perguruan tinggi negeri. Nah, dari sinilah kami jadi tahu gitu bahwa oh ternyata harus ada proses yang mengiringi agar output dan outcome ini berdampak lebih banyak lagi gitu. Kemudian belajar lagi tentang learning culture. Nah, di sini tuh istilahnya P5. Dengan metode pakai paper ya, ada presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Nah, sama sih teman-teman langkah-langkahnya yang sudah pernah di sekolah lakukan. Cuman di sini di bagian reporting aku menambahkan kepenulisan dengan metode ATAP atau ATAP. Metode ATAP ini adalah metode untuk memudahkan para siswa mempresentasikan karya mereka gitu. Jadi ada awal, tantangan, aksi, dan perubahannya. Kemudian yang terakhir adalah learning environment, di mana 4 masalah dari pedagogi, kemudian dari kompetensi profesional dan lain-lain itu dipilih permasalahan apa yang butuh direncanakan dan aksinya seperti apa sehingga bisa meningkatkan kompetensi para guru kami. Itu saja dari aku. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Pentalokas angkatan keempat. Oke, ini program unggulan kan ya? Program unggulannya itu Everyday with Umi. Dalam pembelajaran ngajinya itu berapa kali pertemuan? Ya, berapa kali pertemuan? Untuk pertemuan mengaji itu biasanya kita dari hari Senin sampai Kamis dengan jangka waktu 1 jam. Oh ya.
untuk mengajinya. Itu sudah ada kurikulumnya ya? Sudah ada kurikulum berarti dan sudah sudah masuk ada ke KPM. Iya. Kemudian untuk santri berprestasi itu biasanya yang diraih berapa? Yang paling banyak, yang paling tinggi lah istilahnya. Kita prestasi yang pernah diraih. Kan kita itu ada sangkut pautnya ya. Dari Everyday with Umi kan kita juga menjelaskan tentang hafalan surat pendek. Nah kebetulan kemarin kita lulus juara 1 tahfidz Kota Surabaya untuk santri berprestasi. Untuk santri berprestasinya. Iya. Kemudian untuk pembelajarannya kreatif ini dimulai yang menjadikan visi itu dari setiap gurunya yang memberikan pembelajaran apa anak-anak ini juga. Karena di sini kan kita sudah kurikulum merdeka ya, yang pastinya sebagai guru kita menyediakan medianya, tapi anak-anak memilih mereka mau memakai media yang apa. mana. Oh berarti di ini kan ke anak-anak. Ya, kita misalnya kita kan mau mengenalkan huruf. Mengenalkan huruf itu kita tidak hanya pakai kertas dan kita mengurangi untuk pakai kertas dan pensil. Tapi nanti kita itu bisa dari biji-bijian, mungkin anak-anak bisa membentuk huruf dari biji-bijian, membentuk kata dari mani-mani, atau membentuk kalimat dari stik es krim. Nah, misalkan ada 5 kelas katakanlah ya yang kurikulumnya yang jam belajarnya sama gitu. Nanti antara kelas yang lain dengan yang lain tuh beda. Tergantung anak-anak yang memilih itu tadi medianya. Nah, kebetulan kan kita pakai pembelajaran sentra. Iya. Nah, di TK kan sentranya ada 6. Nah, di 6 sentra itu setiap harinya mereka buat pembelajaran yang berbeda-beda. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin dari Sekolah SMP Islam Sabilur Rasyad, Malang. Kesan saya mengikuti kegiatan Pentalokanas ini, alhamdulillah saya meskipun di sini saya masih baru, meskipun dalam hal pengalaman bekerja atau pengalaman bergabung instansi, saya sebenarnya termasuk masih baru, tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini saya merasa punya banyak ide atau gagasan yang mungkin saya bentuk setelah keluar dari sini. Mudah-mudahan kegiatan Pentalokanas ini tetap dilaksanakan dan melahirkan pemikir-pemikir yang peduli di bidang pendidikan umumnya di Kota Malang bahkan sampai internasional, insya Allah. Ya, ini sekarang kita kegiatan pameran hasil karya ini yang sudah saya buat. Ya meskipun nggak begitu bagus tapi saya buat sendiri ya. Lalu ya ini banyak teman-teman yang lain juga. Ya terima kasih. Pentalokanas sekolah unggul dan rujukan. Saatnya unggul mutu. Itulah rangkaian kegiatan Pentalokanas Angkatan Ketiga. Dan di hari terakhir ini para peserta sedang melaksanakan mini assembly tentang program-program yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka rancang dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Terlihat bagaimana para peserta begitu kolaboratif, kreatif, dan juga mampu mempresentasikan hasil-hasil dari pekerjaan atau proyek-proyek yang telah mereka buat. Itulah tadi pemirsa tayangan bagaimana Pentalokanas Angkatan 3 begitu meriahnya dilaksanakan. Thank you so much for all Sismi telah menyaksikan Sisma TV dan mendukung kami. Pastikan untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Saksikan Sisma TV setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saya Eva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again.